Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada dosen pengampu Bu Profesor Hasna Faizah selaku dosen pengampu matkul Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Silvani dengan NIM 2401188 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang manfaat dan contoh teks ulasan buku. Dan kali ini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Tia, Sila, dan Tela. Baiklah, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator kita yang sudah membuka presentasi kita pada pagi hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih teks ulasan. Nah, teks ulasan adalah teks yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memberikan kritik terhadap sebuah karya atau sebuah kejadian yang akan diulas. Ketika menulis teks ulasan buku, tidak hanya menjabarkan isi buku tersebut, tetapi juga harus memaparkan seberapa mampu buku yang diulas dalam mencapai tujuan dan fungsi sosialnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat teks ulasan buku. Nah, teman-teman, manfaat teks ulasan buku terbagi menjadi beberapa nih. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat teks ulasan buku bagi penulis. Yang pertama, ulasan memberikan kritik dan wawasan yang membangun tentang apa yang pembaca hargai atau temukan dalam karya mereka, membantu penulis memperbaiki karya mereka. Yang kedua, meningkatkan persepsi dan penjualan buku. Dengan banyak ulasan positif, cenderung menarik, lebih banyak pembaca yang menghasilkan peningkatan penjualan dan pengakuan yang lebih luas di pasar sastra. Yang ketiga, promosi karya baru. Nah, promosi karya baru ini, ulasan dapat menampilkan buku-buku baru atau yang kurang dikenal untuk menarik pembaca potensial yang mungkin tidak melihatnya sebelumnya. Yang keempat, memvalidasi usaha kreatif. Nah, mendapatkan ulasan yang dapat memberikan pengakuan dan validasi terhadap usaha keras penulis dalam menciptakan karya. Hal ini bisa menjadi dorongan moral untuk melanjutkan karir menulis mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Tia. Kepada Tia, dipersilahkan. Terima kasih kepada Nasila. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat teks ulasan buku bagi pembaca. Yang pertama itu adalah ulasan buku memberikan informasi tentang plot, karakter, gaya, dan banyak lagi. Yang kedua, kita bisa memahami kualitas sastra. Ketiga, keterlibatan komunitas. Keempat, menghemat waktu. Jika kita mencari tentang informasi spesifik atau apapun itu, dengan membaca teks ulasan buku mungkin bakal menghemat waktu. Yang kelima, ulasan dapat memicu diskusi di antara pembaca serta memunculkan refleksi pribadi atas apa yang mereka baca. Nah, kalau tadi ada manfaat teks ulasan buku bagi penulis dan pembaca, kali ini bakal lebih relate ke kita karena saya akan membahas manfaat teks ulasan buku bagi mahasiswa. Yang pertama itu ada memperluas wawasan, karena ulasan seringkali menyajikan perspektif baru tentang sebuah buku yang mungkin tidak disadari oleh pembaca. Hal ini bisa memperkaya pemahaman mahasiswa. Yang kedua, ada memperdalam pemahaman materi. Ketiga, ada sebagai referensi ilmiah. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan analisis kritis. Menulis ulasan buku melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, menganalisis argumen penulis, dan menyusun pandangan mereka sendiri terhadap buku tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Silvani. Contoh dari teks ulasan buku yang berjudul Sang Pemimpin, karya Andrea Hirata. Informasi umum dari buku ini yaitu judulnya The Sang Pemimpin, penulis Andrea Hirata, jenis buku yaitu fiksi, penerbit Bentang, cetakan Juli 2006. Tebal buku yaitu 292 halaman. Orientasi, Sang Pemimpin adalah buku kedua dari Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, yang menceritakan kisah kehidupannya di Pulau Belitung yang dililit kemiskinan. Ada 3 remaja SMA yang bermimpi untuk melanjutkan sekolahnya hingga ke Prancis, menjelajahi benua Eropa hingga ke Afrika. Ikal, Arai, dan Jimron adalah para pemuda itu. Tafsiran, pada bab pertama buku ini
Andrea menceritakan bahwa dirinya, Haikal, dan kedua temannya Are dan Jimran adalah remaja yang nakal. Mereka sangat dibenci oleh Pak Mustar atau tokoh antagonis dalam buku ini. Pak Mustar adalah wakil kepala SMA tetapi berbeda dengan sang kepala sekolah yang bernama Pak Balia. Ia adalah cerminan guru teladan. Pak Balia yang memberikan mimpi-mimpi kepada murid-muridnya, terutama pada Ikal, Are, dan Jimran. Pada bab-bab selanjutnya, pembaca akan melihat potongan-potongan kisah seperti berdiri sendiri. Andrea hanya membuat cerpen-cerpen dalam satu buku. Meski demikian, pada setiap bab, mulai awal hingga akhir, buku ini memiliki hubungan yang sangat erat seperti mozaik-mozaik kehidupan. Evaluasi dari buku ini yaitu buku ini ditulis dengan bahasa yang mampu menyihir para pembacanya sehingga pembaca ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. Selain itu, buku ini memiliki lelucon-lelucon yang tidak biasa, cerdas, dan yang pastinya membuat pembaca tertawa. Meskipun buku kedua adalah Laskar Pelangi, buku ini nyaris tidak ada hubungannya dengan buku Laskar Pelangi. Rangkuman dari buku ini yaitu dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, buku ini benar-benar buku yang sangat dibutuhkan oleh remaja masa kini. Buku ini memberikan motivasi, semangat, dan mimpi pada anak-anak yang patah semangat agar melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, buku ini mengajarkan tentang ketakmungkinan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras. Terima kasih kepada Silvani. Kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu teks ulasan tentang buku 5 cm yang ditulis oleh Doni Dirgantoro, diterbitkan pada tahun 2005 oleh penerbit PT Grasindo dengan halaman 382 halaman. Buku 5 cm ini berisi kisah-kisah inspirasional dan bagus dan memiliki ide-ide menarik. Dan buku ini berkisah tentang persahabatan. Tafsirannya, novel 5 cm ini berkisah tentang 5 orang sahabat yang mereka bersahabat selama 7 tahun. Karena mereka merasa bosan, mereka memilih untuk berpisah. Pertemuan mereka kembali ini membawa cerita, cinta, mimpi, dan cita-cita yang baru. 5 orang sahabat ini bernama Ariel, Riani, Ian, Zafran, dan Genta. Ariel ini memiliki tubuh yang tinggi dan rapi, sedangkan Riani cewek yang pintar dan cerdas. Dan Ian ini memiliki tubuh yang kurus dan dia orangnya puitis. Sedangkan Zafran ini dia memiliki tubuh yang gemuk dan ia penggila bola. Sedangkan Genta ia memiliki tubuh yang gemuk tetapi ia memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Evaluasinya, dengan beberapa kelebihan yang buku ini miliki, buku ini membuat para pembaca sangat sulit memahami maksud pengarang karena terdapat beberapa lirik lagu dan kutipannya dari film-film mancanegara, dan terdapat nama-nama artis Hollywood yang membuat para pembaca sulit memahami dan malas untuk memahaminya. Dan juga pada buku ini memiliki ending yang sangat membosankan karena endingnya menggantung. Karena beberapa kekurangan itu, buku ini juga memiliki kelebihan seperti bahasanya yang bagus dan terdapat ide-ide yang menarik di dalam buku ini.